ini akan dari dinas perumahan, kemudian yang saya hormati rekan-rekan dari sudut perumahan, kemudian tim konsultan sudut perumahan, yang saya hormati Dewan Kota Kecamatan Suci, Pak Sito Anang, yang saya hormati Perbincangan Mas Kelurahan Kalibaru, yang saya hormati pula Ketua LMK serta jajarannya, kemudian para Ketua RW 1 sampai dengan 15, kemudian rekan-rekan FKDM, perwakilan RT di tiap RW. Mohon maaf apabila tidak dapat menunjukkan satu-satu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa tadi memasang kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama syukur alhamdulillah dipatikan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir pada siang hari ini dalam acara sosialisasi persiapan masyarakat perbaikan lingkungan hidup kaitannya dengan penataan kawasan di Kelurahan Kalibaru. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini nanti dari dinas perumahan mungkin nantinya dari konsultannya akan menjelaskan secara detail apa kegiatan apa yang akan dilakukan di Kelurahan Kalibaru. Jadi nanti lokasinya di mana juga tidak menjelaskan apa saja yang akan dilakukan, kemudian rentang waktunya barangkali saya akan menjelaskan secara detail kepada Ibu Bapak sekalian. Jadi hari ini saya harapkan kepada Bapak Ibu sekalian bisa mengenalkan dengan sesama, karena saya yakin betul program pemerintah ini adalah dalam rangka agar lingkungan masyarakat tidak hanya di Kelurahan Kalibaru yang khususnya pada hari dilaksanakan bisa menjadi lebih baik, lingkungan Kalibaru bisa menjadi lebih nyaman, masyarakatnya bisa nyaman, aman dan tentram. Oleh karena itu harapan saya nanti ketika setelah sosialisasi, silahkan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan yang masih mengganjal atau mungkin ada sesuatu hal yang perlu disampaikan demi lancarnya pelaksanaan penataan lingkungan itu agar disampaikan. Gunanya hari ini adalah kita kumpul supaya apa? Supaya pelaksanaan dilakukan bisa berjalan dengan baik. Apa yang diharapkan pemerintah itu juga sesuai dengan harapan masyarakat. Harapan saya nanti dari konsultan juga akan dijelaskan secara detail apa yang akan dilakukan. Jadi harapan saya teman-teman semua sih dari melalui ibu-ibu RW, RT, Bapak Ibu RW, RT, LMK, FKDM, kemudian Ibu sekalian pada hari ini saya anggap sebagai penyambung lidah kepada masyarakat. Ketika nanti masyarakat menanyakan ini kegiatan apa, sudah bisa menjelaskan dengan detail. Apabila ada masalah yang timbul pertanyaan di masyarakat, Bapak Ibu bisa menjawab dengan baik. Hari ini saya berharap sosialisasi hari ini mungkin belum bisa tuntas. Saya harap sih bisa tuntas, bisa ada satu visi dan misi yang sama sehingga pelaksanaan penataan kawasan lingkungan bisa berjalan dengan baik. Lalu ada hal juga yang disampaikan kepada Ibu sekalian. Kebetulan hari ini lengkap, ada Bapak RT, RW sampai LMK sampai FKDM kaitannya dengan kondisi lingkungan belakangan ini. Bapak Ibu juga pasti sudah dengar kaitannya dengan menurunnya kualitas udara di Jakarta. Nah, pada kali ini saya ingin kepada Bapak Ibu menitipkan dan mengajak pula masyarakatnya, satu, jangan buang sampah sembarangan. Ya Bapak Ibu, titik. Bapak Ibu pasti punya petugas sampah. Nah, petugas sampahnya juga diarahkan. Kalau saya lihat di belakang ini sampah itu justru sudah ada tempat sampahnya, sudah ada kontainer sampahnya, tapi sampahnya dibuang di luar kontainernya. Jadi waktu saya tanya, udah dibuang tuh ke tempatnya, tapi saya pernah lihat langsung petugas sampahnya cari gampangnya, jadi nuangnya di luar kontainernya, padahal kontainernya kosong. Jadi lalu kalau sampah itu sudah kering, sampahnya masuk ke kali. Nah itu kali Bagio itu Pak Sito Anang, Pak Anang, itu yang selalu sering jadi sasaran empuk. Di foto. Padahal sebenarnya Bapak Ibu RT, RW semua masyarakat ini sudah lingkungan sudah dijaga. Lingkungan sudah jaga bersih, dibawa nih sama petugas sampahnya.
petugas sampahnya buat sesukanya gitu, cari gampangnya langsung dibuat di drop, nggak masukin ke kontainer. Nah, itu saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, petugas sampahnya juga diingatkan. Lalu juga kaitannya dengan sampah lingkungan juga masih banyak di Solokan, di saluran rumah-rumah. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, yuk mungkin menyemangati lagi, membangkitkan lagi kerja bakti di lingkungan, ngajak anak-anak kita dari lingkungan terkecil kita supaya buang sampah ke tempatnya. Nanti tekniknya, kalau ternyata selama ini mungkin terkendala, kalau kaitannya dengan pengumpulan sampah mungkin terkendala, ayo kita komunikasikan lagi dengan Sudin LH misalnya kita butuh kontainer sampah, kita diskusikan lagi, sampaikan lagi. Atau masalahnya lain misalnya saluran air, misalnya kalau lagi kita komunikasikan dengan SDA, kita komunikasikan dengan SDA. Saya rasa masalah lingkungan kalau tidak dikomunikasikan, tadi ngobrol Bapak Anang, kadang-kadang masalah itu timbul karena kita nggak mau ngobrol, cuma berundang sendiri, ngomong sana sini, iya yang dicurhatin benar, dicurhatin orang yang salah, tambah rame. Jadi di sini kita ada Pak Lurah, ada Satpol LH, ada Satpol SDA, itu kita ngobrol di situ. Dan gunanya ada RT RW, kita diskusi. Bapak RT RW di sini adalah sebagai fasilitator kami antara warga, masyarakat dengan kami pemerintah. Jadi kita harus bersinergi nih Bapak Ibu kaitannya dengan masalah lingkungan. Lalu yang kedua, sampah juga. Polusi udara belakangan ini itu masalah karena pembakaran sampah. Karena kita nggak bisa menyelesaikan sampah di tempat, kita akhirnya bakar sampah. Contoh sederhana, bukan sederhana sih, sebenarnya kita di BKT itu Bapak Ibu, kita akhirnya bikin posko 3 pilar. Itu nggak kira-kira ini sudah berjalan hampir 2 minggu lebih. Kita menjagain orang supaya tidak buang sampah di sini. Yang buang sampah bukan orang Cilincing Bapak Ibu ternyata. Iya, yang buang orang dari luar. Nah itu makanya contoh kecil, dan sudah buang sampah di situ, dia bakar dah sampah di situ. Padahal bakar sampahnya di perbatasan di wilayah Jawa Barat yang kena Cilincing lagi Bapak Ibu. Itu langsung perintah Pak Gubernur. Itu contoh besarnya. Makanya saya mengajak ke paling kecil lagi kelurahan. Ayo dari lingkungan terkecil Pak RT PRW bagaimana caranya supaya mengatasi sampah ini. Yang seperti yang diatur dalam pergub tentang lingkungan hidup itu juga sudah diajarkan supaya kita mulai mengolah sampah dari rumah tangga. Nanti boleh bertahap Pak Lurah bisa bangun bank sampah, nanti kita olah lagi. Yang bank sampah untuk tempat-tempat kelurahan lain itu sudah banyak yang berhasil, itu bisa kita jadikan contoh. Lalu poin yang berikutnya adalah pada rapat yang kemarin Pak Anang dari Puskesmas sudah menyampaikan kalau penyakit ISPA itu mulai meningkat. Karena polusi udara Bapak Ibu. Jadi tidak hanya menyerang saluran pernapasan ISPA karena udara kotor, ada juga yang gatal-gatal kulitnya, jadi memerah karena udara yang jelek. Nah pada kesempatan ini kita tidak boleh menekan ini kan dalam satu rantai lingkaran yang besar. Artinya kita harus coba menyelesaikan juga mulai dari kita. Caranya adalah kepada kita sederhana untuk di awal kepada anak-anak kita khususnya, termasuk kita juga ketika kita beraktivitas di luar lingkungan, panas itu nanti dibiasakan kembali memakai masker. Itu juga pemerintah untuk anak-anak juga supaya memakai masker ketika keluar rumah. Lalu yang digalakkan ke area Singapura juga menanam tanaman. Jadi sudah mulai lagi nih menanam tanaman. Kita sadari betul mungkin lahan kita kurang, tetapi kita bisa siasati misalnya vertical garden lah, atau pakai pot, atau pakai tempat-tempat batu apa yang bisa untuk fasilitator untuk menanam tanaman. Kemudian itu hal lagi. Kemudian terakhir adalah kaitannya dengan ini mungkin nggak apa-apa saya sampaikan di sini, kaitannya misalnya dalam waktu dekat yang saya sendiri juga akan berjalan kembali kaitannya penataan lingkungan. Kita sama-sama mengingatkan Pak, ini menjaga lingkungan, jangan ada lagi yang tambah bangunan yang tidak sesuai. Ya, nah hari ini dari dinas lingkungan ini juga akan mencoba mengatasi itu. Di Pak RW dilakukan dengan paham nih. Ya, hari ini
kita kumpul hari ini termasuk coba mengatasi itu. Jadi bantuan Pak RT Pak RW ini kalau ada yang coba bangun lagi, ingat sih jangan bangun lagi, jangan bangun lagi. Kalau diingatkan masyarakat kita jangan bangun lagi deh, kita sama-sama jaga lingkungan, yuk kita tata lingkungan kita. Ya, saya sadari betul keterbatasan SDM yang ada di pemerintah sedikit dan itu sifatnya membantu Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian saya himbau, siapa lagi ya Pak Anan ya yang menjaga lingkungan kalau bukan kita sendiri. Jadi harapan saya keterlibatan Bapak Ibu semua dalam penanganan lingkungan, menjaga lingkungan, keamanan kenyamanannya itu juga berpulang dari kita sendiri semua. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tidak menjadikan sesuatu yang beban ya, tetapi saya harapkan kerjasama kita semua. Saya harapkan dari awal kita terus satu visi yang sama supaya lingkungan kita menjadi aman dan nyaman. Terakhir juga saya ingin apresiasi Pak Anang untuk semua jajaran di Kuala Kalibaru kemarin atas bulan Agustus itu luar biasa. Kita ngobrol juga sama Pak RW 1 kemarin Pak Anang, terima kasih, applause. Karena dari semua kelurahan itu yang bikin pawai muda itu Kuala Kalibaru aja Bapak Ibu. Luar biasa ini bagaimana membangun budaya lokal di wilayahnya itu jadi luar biasa. Ke depan saya harapkan itu kemarin mana bolehlah kita nanti diskusi lagi dalam waktu yang lebih panjang, nanti lebih persiapan lagi mungkin jadi event yang kecamatan mungkin ya kan kemarin kita ngobrol ini event yang bagus mengangkat budaya lokal. Kalibaru itu ternyata orang-orangnya kreatif dan inovatif luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini ya benar-benar mengangkat Kalibaru ya. Jadi Kalibaru tidak hanya kedengaran masalah tawurannya aja, tidak hanya kedengaran masalah bangunan liarnya aja, tapi ada suatu hal yang bisa dibanggakan untuk, dan ini sudah membanggakan teman-teman banyak kegiatan-kegiatan yang karena selain satu hal masih belum bisa berjalan. Mudah-mudahan ke depan apabila bisa direncanakan dengan lebih baik, apa itu kegiatan olahraga budaya bisa kita laksanakan dengan baik. Ya itu terakhir nambah lagi Pak, mumpung saya mumpung ketemu nih Bapak Ibu. Kaitannya ke depan kita ada pesta rakyat, pesan saya jangan disia-siakan suara Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu yang sudah punya hak suara digunakan hak suaranya dengan baik. Paham ya Bapak Ibu ya? Karena satu suara sangat bermanfaat. Jangan sampai hak suaranya dengan baik, karena hak satu suara saja mempengaruhi masa depan bangsa negara kita. Oke, itu apa-apa itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekaliannya. Doa saya semoga kita selalu sehat. Dan apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat tidak hanya hari ini, tapi untuk masa yang akan datang. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila tahu saya hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.